Berdiri. Tangan dari umat. Om Swastiastu. Berdoa dimulai. Om Purwojaya Brahmano Brahmacari berdoa selesai. Baiklah, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat ya? Sehat. Baiklah, mari kita bernyanyi dulu sebelum lanjut ke pembelajarannya. Mari kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Mulai. Sabang sampai Merauke, berjalan pulang-pulang, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Ya, terima kasih semuanya. Tepuk tangan lagi sekali. Silakan duduk kembali. Sudah, seperti biasa hari ini sebelum kita belajar, Bapak cek kehadirannya dulu ya, sesuai absen. Putu Edi Pranata, Hadir. Nikade Puspita Dewi, Hadir. Niputu Swastini, Hadir. Pande Putu Oka Mahaputra, Pande Gede Ananta Mahaputra, Hadir. Iwayan Mudiasa Sakit. sakit. Iwayan Artadana, Hadir. Nikade Dwi Satya Jayasri, Hadir. Niketut Jumantari, Hadir. Iputu Rama, Hadir. Nikade Laba Raditya, Hadir. Iwayan Dharma Wiguna, Hadir. Niputu Eka Setia Dewi, Hadir. Iwayan Agus Utamayasa, Hadir. Niputu Ayu Wulandari, Hadir. Iwayan Eka Saputra, Hadir. Niketut Agus Wirawan, Hadir. Nikade Nita Ayu Santika Putri. Ya, berarti satu temannya nggak bisa hadir karena sakit ya. Nah, semoga kita doakan temannya biar cepat sembuh, bisa mengikuti pembelajaran di hari berikutnya. Nah, baiklah anak-anak, kemarin kita sudah sempat belajar tentang energi. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya rantai makanan. Nah, sebelum lanjut kita akan membuat dulu yang namanya kesepakatan kelas. Gimana, sepakat? Nah, Bapak minta idenya dari anak-anak apa yang kita akan buat kesepakatan hari ini dalam pembelajaran di kelas ini. Nah, kira-kira Menjaga kebersihan kelas. menjaga kebersihan kelas ya. Terus Pak, menghormati teman dan guru. menghormati teman dan guru. Lanjut, apa lagi?
Ya, Tidak mengusik teman. ya tidak mengganggu teman ya. Boleh. Terus Saya Pak belajar tepat waktu. ya, Agus belajar tepat waktu. Ada lagi? Ada lagi kesepakatan pembelajaran ini? Ada yang mau diusulkan lagi? Sudah cukup? Ya, cukup ya. Untuk itu kita ice breaking dulu anak-anak biar semangat ya. Ya, berdiri semua. Ice breaking dulu. Ya. Mari kita tepuk semangat. Semangat ya semuanya ya. Biar tambah semangat lagi, kita tepuk hujan. Ya, tepuk hujan dulu. Tepuk hujan. Air laut menguap menjadi awan. Awannya keberatan. Jadilah hujan. Hujan. Ya, cukup. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, tadi kita sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi, jika ada yang melanggar atau melanggar dari segi waktunya tidak tepat waktu, itu nanti akan dikenakan sanksi. Ya, itu kesepakatan kelas di pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari topik pembelajaran yaitu rantai makanan ya, rantai makanan. Nah, sebelum itu anak-anak ya, kita harus tahu apa tujuan pembelajaran hari ini. Ya apa tidak? Ya, tentunya kita akan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan dan menyebutkan minimal 3 contoh rantai makanan. Nah, di sini anak-anak nanti bisa menyebutkan 3 contoh rantai makanan. Nah, untuk itu kemarin Bapak sudah melaksanakan diagnostik test ya, yaitu bagaimana Bapak melihat di kelas ini ada 3 gaya belajar. Nah, yang pertama yaitu ada kelompok belajar visual. Nah, mungkin kelompok belajar visual angkat tangan. Ya, di sebelah utara ya. Yang kedua ada kelompok belajar auditorial. Ya. Coba angkat tangan. Ya, terima kasih. Yang terakhir ada kinestik. Kinestik ya di sini. Angkat tangan. Ya. Nah, terima kasih. Nah, apakah anak-anak siap untuk belajar hari ini? Siap. Terima kasih. Nah, sekarang yang pertama Bapak akan persilakan dulu menyimak untuk kelompok belajar visual ya, kelompok belajar visual. Nah, di sini Bapak tayangkan media gambar ya, ada laba-laba, ada belalang dan ada ular di dalamnya. Tuh ya, ada ular di dalamnya. Nah, sekarang perhatikan. Nah, jika belalang ini lapar, dia akan memakan ular. Ya. Nah, ketika di tempat perkebunan ini ada sarang laba-laba dan laba-labanya ini lapar, dia akan memakan belalang. Ya, seperti itu. Nah, peristiwa makan dan dimakan ini disebut apa, anak-anak? Rantai makanan. Nah, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Dan begitulah proses daripada rantai makanan, yaitu makan dan dimakan, seperti yang kalian sudah amati di sini. Nah, Bapak minta sekarang kelompok 1 visual maju ke depan. Sekarang tolong disampaikan kepada kelompok lain terkait dengan media gambar ini. Apakah yang bisa disampaikan dari media gambar ini? Yang pertama rumput sebagai produsen, yang kedua ulat sebagai konsumen pertama, yang ketiga burung sebagai konsumen kedua,
Yang keempat, kucing sebagai konsumen ketiga. Yang kelima, jamur sebagai pengurai. Nah, di sini ada berapa siklus? 1, 2, 3, 4. Nah, melihat daripada kelompok 1, gaya belajarnya adalah visual ya. Visual menunjukkan gambar. Nah, nanti di saat sesi diskusi kita akan baru tanya jawab. Nah, kita melihat dulu bagaimana proses daripada rantai makanan itu terjadi. Nah, sekarang Bapak dulu yang bertanya kepada kalian semua ya. Nah, jika kalian lapar, apa yang kalian lakukan? Makan. Pasti makan. Kita waktu itu dulu makan. Kita mencari makanan di mana? Di alam sekitar kita. Ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Dwi ya. Tangannya. Silakan dulu. Nah, sekarang kita ke kelompok belajar auditory. Nah, ini karena auditory, kita akan bernyanyi bersama-sama. Mari kita berdiri dulu, biar semangat. Nyanyinya yang keras ya, yang bagus, yang kompak. Ya, kita mulai bernyanyi. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus, 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 tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk padi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan, ayo dipelajari. Ya, cukup. Tepuk tangan lagi sekali. Nah, kita akan belajar rantai makanan. Silakan duduk kembali. Nah, tadi Bapak sudah sempat menayangkan gambar ya, menayangkan berupa gambar rantai makanan di kelompok 1. Nah, nanti anak-anak harus bisa membuat pertanyaan ya nanti ya. Nah, selanjutnya Bapak minta kelompok gaya belajar kinestik. Nah, Bapak belajar kinestik, nanti Bapak minta kalian membuat suatu bermain peran ya. Bermain peran siapa sebagai konsumen, siapa sebagai produsen dan pengurai. Nah, itu bisa dipahami? Bisa ya. Sebelum itu Bapak akan sekarang tayangkan video dulu ya. Mari kita menyimak video. Apakah mau menyimak video? Mau. Ya baiklah anak-anak, mari kita simak video pembelajaran yaitu terkait rantai makanan. Ya, silakan disimak secara bersama. Mana jika padinya habis? Nah, Dwi bertanya kepada Bapak, bagaimana jika padinya habis di ladang?
Apakah yang terjadi? Nah, kira-kira sebelum Bapak jawab, anak-anak bisa nggak yang menjawab duluan? Kira-kira? Ya. Ya, maka tikusnya akan mati. Kenapa tikusnya mati? Ya, karena stok makanan tidak ada. Tepuk tangan dulu buat temannya. Ya. Apa namanya? Swastini. Ya, terima kasih Swastini. Nah, Bapak menambahkan, nah jika siklus atau rantai makanan itu kalau produsen itu tidak ada, jadi konsumen satu akan mati atau juga sama akan habis. Nah, seperti itu anak-anak. Ya, baiklah. Selanjutnya, sekarang Bapak akan kasih ke kalian lembar kerja. Nah, nanti sesuaikan dengan gaya belajarnya masing-masing. Ya. Sebelum itu, mari kita tepuk semangat lagi sekali ya. Tepuk semangat. Terima kasih. Nah, ini untuk kelompok belajar visual. Silakan dikerjakan. Waktunya 25 menit ya. Dan selanjutnya untuk gaya belajar auditory. Sekarang yang kelompok belajar kinestik. Silakan didiskusikan ya anak-anak semuanya. Diskusikan dengan kelompoknya. Kalian nanti akan Bapak suruh presentasi hasil kelompok IPA. Kasihan. Akan disebutkan ya. Diskusikan dengan teman dengan baik. Nah, sesuai dengan kesepakatan kelasnya tadi. Jawab dengan benar ya, jangan cepat-cepat. Silakan kelompok satu maju ke depan. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 belajar visual. Saya akan membacakan tentang diskusi kami. Yang pertama, rumput yaitu sebagai produsen menghasilkan makanan untuk organisme lain. Yang kedua, ulat yaitu sebagai konsumen primer karena ulat merupakan hewan yang memakan tumbuhan disebut dengan herbivora. Ulat memakan rumput untuk kelangsungan hidupnya. Yang ketiga, burung yaitu konsumen sekunder karena ulat merupakan pemakan hewan karnivora dan burung memakan ulat sebagai sumber energinya. Yang keempat, kucing yaitu konsumen puncak. Kucing memakan burung untuk kelangsungan hidupnya. Yang kelima, pengurai. Perannya mengurai kucing agar zat-zat dan nutrisinya dapat diserap kembali oleh tanah dan dapat diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, jadi teman-teman, siapakah yang mau bertanya kepada kami mengenai tentang diskusi kami?
Disebutkan peran produsen dalam rantai makanan. Jadi gini Ayu, produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri, seperti tumbuhan hijau yang melakukan fotosintesis. Sudah? Nah, itulah tadi diskusi atau presentasi dari kelompok 1 yang sudah menyampaikan gaya belajar dalam bentuk LKPD gambar ya, LKPD gambar. Nah, tadi sudah sampaikan. Nah, jadi ada satu yang bertanya, yang lainnya ada yang bertanya? Sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih untuk kelompok 3, tepuk tangan dulu. Ya. Masih semangat? Masih. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Sekarang dilanjutkan untuk kelompok 2 ya, kelompok 2 untuk maju ke depan. Ya, silakan maju berdiri ada di sini. Halo teman-teman, jadi kami dari kelompok 2, nama kelompok kami adalah auditorial. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Wayan pergi ke sawah pada hari Minggu. Wayan pergi ke sawah di belakang rumahnya. Dia melihat banyak tanaman dan hewan di sawahnya. Di sana dia melihat tanaman padi yang mulai menguning dan beberapa jenis hewan antara lain belalang, burung pipit, ular, ikan mujair, dan burung bangau. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks bacaan telah kalian baca bersama teman-teman kelompokmu. Produsen tingkat 1 adalah padi. Konsumen tingkat 1 adalah belalang. Konsumen tingkat 2 adalah burung pipit. Konsumen tingkat 3 adalah ular. Konsumen tingkat 4 adalah ikan mujair. Dan konsumen tingkat 5 adalah burung bangau. Nah teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Sinar. Apa yang dimaksud dengan konsumen sekunder? Konsumen sekunder adalah makhluk hidup yang memakan konsumen primer, biasanya beberapa hewan karnivora atau omnivora. Yang lain ada yang bertanya ke kelompok 2? Tidak. Nah, tadi sudah disampaikan hasil diskusi daripada kelompok 2 dalam bentuk gaya belajar auditory ya, auditory. Nah, di kelompok 2 ini sudah bagus sekali tampilannya ya. Kerjasamanya sudah bagus. Nah, Bapak ucapkan terima kasih. Nah, jika tidak ada pertanyaan yang perlu ditanyakan lagi ke kelompok 2, Bapak ucapkan terima kasih dan tepuk tangan dulu semuanya. Nah, silakan kembali ke tempatnya. Nah, untuk waktu selanjutnya, Bapak persilakan untuk kelompok belajar kelompok 3 ya, yaitu untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Silakan berbaris dengan urutannya. Nah, yang lain mengamati ya, apakah ini sudah benar urutan rantai makanannya? Sudah benar ya. Nah, mari kita saksikan atau dengarkan penjelasan dari kelompok belajar. Halo teman-teman, saya dari kelompok belajar kinestik akan bermain peran tentang rantai makanan. Saya sebagai produsen, nama saya Padi. Saya bisa menghasilkan makanan saya sendiri melalui fotosintesis. Nama saya Tiko, saya sebagai konsumen tingkat 1, makanan saya padi. Nama saya Ular, saya konsumen tingkat 2. Saya suka memakai tidur dan yang lainnya. Nama saya Burung Elang, saya sebagai konsumen tingkat 3. Saya pemakan elang. Saya Jamil sebagai pengurai makanan. Kelompok kami juga membuat diorama ke sistem sawah. Ya, sudah? Ya. Nah, dari penjelasan kelompok 3 dengan gaya belajar kinestik
Yang lainnya apakah ada yang mau bertanya kepada kelompok 3? Saya Pak. Silakan. Mengapa data komputer penting dalam sistem? Siapa yang mau menjawab? Oh, Wedi. Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan dari Puspa. Data poster penting karena mereka mengurai bahan organik mati menjadi nutrisi yang dapat digunakan kembali oleh produsen dalam ekosistem. Ada yang mau menambahkan lagi jawabannya? Yang lain? Ada yang mau di kelompok lain mau menambahkan jawabannya? Ya, jawabannya sudah benar dan tepat ya. Nah, di mana decomposer itu berfungsi adalah sebagai pengurai ya bagi bangkai-bangkai makanan atau hewan yang sudah mati itu diuraikan. Terima kasih kepada kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu. Yuk kasih semangat ya. Tepuk semangat. Semangat pagi. Silakan kembali. Nah, baiklah anak-anak. Nah, dari sekian penampilan gaya belajar di kelompoknya masing-masing, nah, Bapak kira itu sudah sangat cukup maksimal ya. Nah, untuk lebih lengkapnya, Bapak akan tambahkan lagi sebelum kita melaksanakan evaluasi. Ya, kelompok yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Waktunya sudah habis. Silakan ketua kelompok diambil pekerjaan selesai. Sudah semuanya anak? Terima kasih kepada seluruh kelompok ya. Nah, sebelum pembelajaran ini ditutup, nah jika ada yang mau bertanya terkait proses pembelajaran atau materi yang belum dipahami atau masih kurang, silakan ditanyakan dulu. Apakah ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas? Sudah. Dan bagaimana perasaannya? Senang? Senang sekali. Ya, terima kasih. Mari kita bernyanyi ya sebelum kita tutup ya. Kita akan menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Setuju? Setuju. Baiklah, kita berdiri semua. Kita mulai. Di sini senang, sana mana hatiku senang. Di rumah senang, sekolah senang, mana hatiku senang. La 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 la. Ya, cukup anak-anak, terima kasih. Nah, tadi karena diawali dengan doa, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa ya. Ya, Bapak minta salah satu dari kalian yang memimpin doanya tangan di dada ya. Mari kita ya silakan, siapa yang mau menutup doa? Kamu Santi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Selamat siang. Siang.